Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Na'am ikhwani barakallahu fikum. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Siyam, yaitu matan Abi Syuja' Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Akhir pembahasan yang telah sama-sama kita simak atau kita dengarkan dari penjelasan ataupun penjabaran Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala adalah perihal seorang yang meninggal dan atasnya kewajiban puasa. Maka beliau berpendapat bahwa walinya atau dikeluarkan, diberikan makanan sejumlah atau setakaran 1 mud dan beliau menyampaikan bahwa pendapat ini mahmul, yaitu diarahkan kepada jika ahli waris atau wali dalam kondisi tidak mampu untuk memuasakan atas kewajiban puasa yang ditanggung oleh sang mayit. Nah, baik. يعني فهم يطعمون عن كل يوم مسكينا. نعم. قال رحمه الله: والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. هذا كبير السن، وكبير السن له حالتان، إحداهما العجز عن الصيام، يضعف، نعم، أو لا يستطيع الصيام إلا بجهد جهيد يغالبه الصيام، فهذا هو الذي يطعم عن كل يوم مسكينا. الحال الثانية حال الخرف، فإذا كان كذلك فإنه ليس عليه شيء، لأن الخرف من كبار السن غير مدرك، نعم، وعليه فإنه غير مكلف. نعم. طيب. قال رحمه ثم قال rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, wasyaikhu, orang yang sudah tua lanjut usia, in ajaza 'anis shaum, apabila dia tidak mampu berpuasa, yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin mudda. Orang yang sudah lanjut usia atau yang tua, apabila dia tidak mampu berpuasa, maka dia boleh membatalkan, kemudian membayar, yaitu mengganti dengan mengeluarkan makanan, memberikan makanan dari setiap hari terhadap puasa yang dia tinggal sejumlah 1 mud, Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa
Yang dimaksud memberi makan di sini ialah mengeluarkan makanan yang masih bersifat bahan mentah, bukan kemudian yang sudah masak. Demikian pula tidak boleh dikiaskan dengan uang, meskipun ada pendapat yang menyatakan diperbolehkannya. Kemudian berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, makna wasyaikhu hada kabiru sin. Yang dimaksud ialah orang-orang yang dalam kondisi sudah tua. Dan orang yang sudah tua itu keadaannya terbagi dua. Keadaannya terbagi dua. Keadaan yang pertama yaitu keadaan yang dimana dia tidak mampu berpuasa. Dia tidak mampu berpuasa karena sebab lemahnya. Orang yang sudah lanjut usia yang di situ diperbolehkan untuk berbuka tidak mampu berpuasa karena lemah, kondisinya lemah. Atau tidaklah mampu berpuasa kecuali dengan usaha yang sangat, dengan upaya yang sangat. Dan keadaan ini keadaan yang mendominasi atas puasanya. Artinya mungkin dari pagi sampai sore. Jika dipaksakan puasa, itu pun dengan apa? Dengan usaha yang sangat berat. Nah, kata beliau, itulah yang dimaksud jika keadaan seperti ini boleh bagi orang tua tadi, laki-laki maupun perempuan, membatalkan puasanya dan memberi makan setiap hari kepada seorang miskin jumlah hari yang dimana dia tinggalkan. Yang kedua, keadaan yang kedua, jika orang tua yang sudah lanjut usia tadi keadaannya ialah al-khalif. Al-khalif ialah orang yang dalam kondisi sudah lanjut usia, kemudian pikirannya rusak disebabkan karena ketuaannya, atau yang diistilahkan mungkin masa pikun, ya. Keadaan yang semacam ini, maka bagi orang tua yang dalam kondisi sudah tua, sudah lanjut usia, kemudian karena sebab tuanya pikirannya rusak, maka tidak ada padanya tanggungan apapun, tidak ada kewajiban apapun. Alasannya karena orang tua yang dalam kondisi dengan ketuaannya tadi berubah pikirannya atau rusak pikirannya, menjadilah dia seorang yang dalam kondisi tidak mampu mengetahui sesuatu. Tidak mampu mengetahui sesuatu. Jika dikatakan puasa mungkin tidak tahu, jika dikatakan sholat pun juga tidak tahu. Itu namanya keadaan yang telah terjadi perubahan pada pikirannya karena sebab ketuaan. Maka beliau ulang, yang semacam ini adalah tidak ada beban apapun karena digolongkan sebagai orang yang ghair mukallaf, seorang yang gugur, dimaafkan, diampuni oleh Allah dan tidak terbebani syariat atasnya. Jadi perlu dilihat keadaan seorang ketika sudah lanjut usia. Apa sebabnya? Kalau sebabnya karena lemah, artinya pikirannya sehat, masih memahami sesuatu, sehat keadaannya, bermakna sehat dalam hal ini pikirannya
bahkan mungkin juga dikatakan sisi badan seolah-olah tidak ada masalah, namun melemah, fisiknya melemah. Dan jika dipaksakan puasa pun dengan usaha yang sangat bermakna kepayahan. Nah, bagi yang semacam ini boleh dia gantikan puasanya tadi dengan membayar apa? Memberi makanan terhadap puasa yang dia tinggal, sejumlah 1 mud kepada orang miskin. Adapun kalau dalam kondisi ketuaannya menjadi berubah pikirannya, yang dengan itu dia tidak mampu memahami sesuatu, mengenali sesuatu, mengetahui sesuatu, maka gugurlah kewajiban yang dibebankan padanya. Baik. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة، عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراق. أولا ننبه إلى أن إطعام المساكين من أوسط ما يأكل أهل البلد، وإن توسع فأطعم من أعلى الأطعمة فله خير إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى فمن تطوع نعم فهو خير له. نعم. وها هنا أمران. الأمر الأول ننبه بناتنا المسلمات إلى أن مجرد الحمل والرضاعة ليس مسوغين للفطر. فبعض النساء بمجرد ما تحمل وتحس شيئا من تعب الحمل، والظاهر أن كل امرأة تجد شيء من ذلك، أفطرت بحجة أنها حامل. وبعضهن تتعلل بالإرضاع فتفطر، وهذا خطأ يا نساء المسلمات. فالفطر ليس مسوغه مجرد الحمل والرضاعة، بل مسوغه ما يصاحبه من مسوغات الفطر. فالحامل إذا وجدت عجزا شديدا وإجهادا أو كان يصحبها حال الصيام غثاء أو ذوار أو فقر دم شديد فتفطر خوفا على نفسها. وكذلك المرضع إذا كان يصحب إرضاعها أمراض لا تتحمل الصيام معها فإنها تفطر. وهذا في حق من خافت على نفسها بأن تجد كلما صومت هذا، أو أفتاها طبيب أو طبيبة مسلمان بأن ضرر الحمل عليها محقق. نعم. وبعضهن قد يكون عندها ضعف في القلب، فالحمل يضر بها ويخشى عليها منه. فالمصنف قرر في هذه الحالة بأن عليها ماذا؟ القضاء. Nah, kemudian beliau mengingatkan atas pembahasan sebelumnya, yaitu wasyaikhu in ajaza anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan, bahwa tentang masalah memberi makan kepada orang miskin, seperti yang tadi kita sampaikan, ada yang berpendapat bahwa mengeluarkan sejumlah makanan yang dikatakan bahan mentah, namun di sini dikatakan oleh beliau bahwa memberi makan kepada orang miskin dengan makanan yang siap saji
dan itu pun dikatakan dengan jenis makanan yang sedang, yaitu makanan yang tidak terlalu mewah, tidak terlalu sederhana, tetapi yang sedang, yang dimakan oleh penduduk negeri setempat. Misalnya apa yang dimakan, misalnya dalam satu hari ataupun dalam makan siangnya, nasi yang dimakan ataupun lauk yang dimakan, sayur yang dimakan, maka diberikan kepada orang miskin dengan catatan jenis makanan yang memang di situ tengah-tengah, tidak terlalu kemudian sederhana sekali dan juga tidak terlalu mewah asalnya. Hanya kata beliau, seandainya seorang itu memperluas, bermakna memperbagus dari jenis makanan yang akan diberikan, maka boleh, dan dia telah berbuat kebaikan insyaallah. Misalnya kebiasaan dia kalau makan ya, lauknya mungkin telur, tapi andai kata dia ingin memperbagus, tatkala ingin memberi makan kepada orang miskin disebabkan karena ketidakmampuan seorang dalam berpuasa, terkait dengan tadi orang yang sudah tua, lanjut usia, kemudian dia berikan makanan dengan lauk yang bagus, daging atau semisalnya, yang semacam ini menjadi kebaikan padanya. Liqoulihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah, faman tatawwa'a fahuwa khairun lah. Barang siapa yang memperbagus, yaitu sunnah bermakna kepada memperbagus atas makanan yang dia berikan ketimbang apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri, maka fahuwa, yang demikian itu, khairun lahu, telah menjadi kebaikan baginya. Kemudian yang berikutnya adalah wal hamilu wal murdi'u. Adapun bagi seorang wanita yang hamil, mengandung, atau wanita yang murdi', wanita yang menyusui, in khafata ala anfusihima, apabila kekhawatiran itu kembalinya kepada diri sang ibu tadi, yaitu sang ibu yang hamil mengkhawatirkan atas dirinya, sang ibu yang menyusui mengkhawatirkan atas dirinya, maka musannif mengatakan aftarata, boleh bagi seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang menyusui dan dia mengkhawatirkan atas kondisi dirinya, itu untuk berbuka puasa, membatalkan puasanya, wa alaihimal qadha, dan cukup bagi keduanya untuk mengqadha. Namun wa in khafata ala auladihima, tapi kalau bentuk kekhawatirannya kembali kepada kedua anaknya ataupun kepada anaknya, anak daripada sang ibu yang menyusui, atau kepada anak yang ada pada kandungan seorang ibu yang hamil, in khafata ala auladihima aftarata, jadi boleh bagi ibu hamil yang dia khawatirkan, mungkin dirinya sehat, dia tidak khawatir kalau puasa kepada keselamatan ataupun kesehatan dirinya, namun yang dia khawatirkan ialah janin atau bayi yang masih dalam kandungan atau bayi yang sedang dia susui. Kondisi yang semacam ini dibedakan oleh muallif, keduanya disuruh berbuka tapi ada tanggungan, yaitu alaihimal qadha, wajib untuk mengqadha, wal kafarah, kemudian seorang memberi, ada denda di situ ataupun membayar hutang yang telah dia tinggalkan dari puasanya, ada beban, yaitu kafarah, adanya kafarah an kulli yaumin muddun, memberi makan setiap hari dengan sejumlah 1 mud, wa huwa
ritlun wa thuluthun bil iraq, yaitu dengan takaran 1 ratl dan sepertiganya dengan ukuran mud ataupun ratlnya orang Iraq. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, di sini kita ingatkan kepada putri-putri kita dari kalangan wanita muslimat bahwa semata-mata hamil dan semata-mata menyusui bukanlah sebagai alasan seseorang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Semata-mata seorang itu hamil, semata-mata seorang itu menyusui, itu bukan sebagai alasan yang dengan itu dibolehkan bagi seorang wanita untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Karena sebagian wanita dengan sekedar atau semata-mata hamil dan dia merasakan dengan hamilnya itu sesuatu berupa keletihan, dan kata beliau yang zahir, yang nampak bahwa setiap wanita apabila hamil mengandung mesti dia dapati pada dirinya sesuatu yang di situ terdapat keletihan atau yang semisalnya. Namun kalau kemudian dengan hujjah bahwa karena saya hamil kemudian dia berbuka, ketika seorang mengatakan, wanita mengatakan saya hamil kemudian dia berbuka, atau sebagian mengatakan bahwa karena saya menyusui kemudian saya berbuka puasa, yaitu tidak mau puasa, ini merupakan kesalahan. Semata-mata dalilnya, semata-mata alasannya karena hamil atau menyusui. Ingat ataupun diingatkan kembali wahai para wanita muslimat bahwa dibolehkannya wanita yang hamil atau yang menyusui untuk berbuka bukanlah semata-mata karena kehamilan dan karena menyusui. Bahkan yang menjadi alasan diperbolehkannya, yaitu syariat ketika membolehkan, Allah Jalla wa'ala mengizinkan bagi seorang wanita yang hamil, seorang wanita yang menyusui untuk berbuka, ialah hal-hal yang menyertai kondisi sang ibu yang sedang hamil atau sang ibu yang sedang menyusui serta anaknya, yang dikatakan mayusahibuh, apa yang sedang menyertai kondisi seorang yang hamil atau kondisi seorang yang sedang menyusui. Itu yang menjadi penyebab kenapa syariat mengizinkan boleh bagi seorang wanita yang hamil atau wanita yang menyusui untuk berbuka. Berbuka puasa bagi seorang wanita yang hamil, berbuka puasa bagi seorang wanita yang hamil, yaitu tidak puasanya bagi wanita yang hamil. Misalnya, kalau dia mendapatkan dengan kondisi hamilnya itu ketidakmampuan yang sangat, yaitu betul-betul tidak mampu. Dengan kondisi hamilnya tidak mampu puasa, dipaksa pun juga tidak mampu. Kemudian, atau ketika dalam kondisi dia paksakan puasa kemudian mualnya sangat, atau pusingnya luar biasa, atau menjadi lemahnya, yang dikatakan turun tekanan darah. Kondisi yang semacam ini boleh bagi seorang ibu yang sedang mengandung untuk membatalkan puasanya. Karena apa? Kekhawatiran atas dirinya. Kekhawatiran atas dirinya. Karena kalau sampai tidak ada kekhawatiran, jika tidak ada kekhawatiran baik kepada sang ibu maupun kepada janin, maka boleh asalnya. Boleh bagi seorang untuk berpuasa. Nah, jadi bukan hanya semata-mata karena apa? Alasannya hamil. Semata-mata hamil, semata-mata apa? Mengandung, semata-mata menyusui. Tapi lihat apa yang menyertai kondisi sang ibu tadi. Bagaimana keadaannya. Demikian pula bagi wanita yang menyusui. Apabila dalam kondisi menyusui
dalam kondisi menyusui, kemudian dengan itu dia paksakan berpuasa, menjadi sakitlah dia, dan dalam kondisi tidak mampu berpuasa, maka boleh bagi seorang untuk kemudian membatalkan puasanya. Dan itu dikatakan kondisi bagi orang-orang atau wanita yang keadaannya mengkhawatirkan atas dirinya. Jika dia puasa, apakah kondisi dia atau keadaan dia ketika menyusui atau dalam kondisi dia mengandung, kemudian diiringi dengan kondisi hamilnya, dengan kondisi dia sedang menyusui tadi, ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Wadih ini ya. Jadi bukan semata-mata dengan hamil, dengan mengandung atau karena menyusui itu menjadi alasan, tapi harus dilihat keadaannya. Kalau sampai demikian itu memayahkan atau menyebabkan suatu hal yang dengan itu dia tidak mampu berpuasa, maka boleh membatalkan. Atau tinjauannya ialah nasihat seorang dokter. Dia periksa. Saat periksa kan kadang dijumpai di situ wanita ketika hamil berpuasa, kemudian seorang tabib, dokter laki-laki ataupun perempuan yang keduanya muslim, tentunya yang baik, kemudian mengatakan, disampaikan bahwa keadaan Anda keadaan yang tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan berpuasa. Ini atas apa? Atas prediksi seorang dokter, dan itu boleh didengar. Boleh untuk diterapkan. Bermakna bahwa darar, dampak buruk yang ditimbulkan atas kehamilan yang dengan itu dia berpuasa, itu betul-betul perkara yang nyata dan bukan alasan. Bukan hanya sebagai apa? Alasan. Artinya madaratnya betul-betul apa? Nyata. Kemudian sebagian wanita terkadang punya keadaan apa yang disebut dengan dha'fil qalb, yaitu lemah jantung. Demikian pula ketika dalam kondisi dia hamil mempengaruhi keadaan dirinya. Bahkan dia juga khawatir atas dirinya tentang kondisi yang terjadi. Maka kondisi yang semacam ini, apalagi ditambah dengan itu dia berpuasa, akan berpengaruh lebih buruk misalnya. Maka kata musannif, ditetapkan kondisi yang semacam ini boleh bagi sang wanita untuk membatalkan puasa, dan cukup atasnya untuk mengqadha. Dia batalkan, kemudian dia ganti puasa di hari lain. Ini atas pendapat baik yang disebut oleh musannif, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja. Demikian pula Syekh dalam hal ini tidak memberikan ta'liq, bermakna menyetujui atas apa yang dianut, pendapat yang dianut oleh musannif. Meskipun di sana ada pendapat lain tentang perihal seorang wanita yang hamil, wanita yang menyusui, kemudian dia tidak berpuasa. Ada yang berpendapat tentang apa? Cukup dengan membayar apa? Fidyah. Nah, nanti insyaallah akan ada penekanan tentang apa yang beliau sebutkan dalam pendapat ini. Baik. أن يكون الفطر المسوغ خوفا على طفلها أو جنينها. الجنين ما في البطن، والطفل نعم الذي ترضعه. نعم. فبعض النساء إذا حملت لا تجد ضررا، لكن قرر الطبيب بأن الجنين يحتاج إلى أن تتغذى أمه، وإلا خشي عليه، تفطر هنا خوفا على الجنين. وكذلك المرضع من النساء من يجف لبنها،
مع الصيام، وطفلها لا يطعم سوى لبنها، فلم يتعود على شيء غيره. نعم، ففي هذه الحال تفطر رفقا بالجنين وخوفا عليه. وفي هذه الحال ذكر المصنف وكتابه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك هو منصوص عليه في مذهب أحمد، أنها تفطر وعليها القضاء والكفارة. والصواب أنها ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها في حكم المريض. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Nah. وفي الحديث. Kemudian keadaan yang kedua ialah keadaan apabila tidak puasanya wanita yang hamil atau menyusui, yaitu tidak berpuasanya wanita yang hamil atau menyusui, dan alasannya ialah kekhawatiran atas anaknya. Kekhawatirannya ialah kepada anaknya atau janinnya. Kemudian belum rinci, istilah janin ialah kepada yang di perut. Adapun yang namanya anak, at-tiflu, ialah yang dia susui. Walaupun musannif Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan, wa in khafata ala auladihima. Kalau wanita yang menyusui atau wanita yang hamil takut kepada anaknya, yang dimaksud rinciannya demikian. Yang namanya orang sedang mengandung, ya yang ditakutkan anak yang dalam perut, diistilahkan kepada janin. Adapun kalau sudah lahir yang disusui, itulah yang namanya dikatakan anak. Kemudian sebagian wanita kalau dalam kondisi dia hamil, ada sebagian wanita kondisi dia dalam keadaan hamil, tidaklah dia dapati boror, yaitu tidak ada mabarat ketika dia berpuasa. Namun atas nasihat seorang dokter dikatakan bahwa janin yang dalam perut, bayi yang ada dalam perutnya itu sangat membutuhkan kepada makanan. Bermakna makanan yang dari ibunya, atau tidaklah sang bayi tadi yang dalam perut makan kecuali dari makanan ibunya. Yang dengan itu sang ibu membutuhkan apa? Mengkonsumsi sesuatu, kan begitu. Sangat butuh, janin butuh makanan yang dengan itu berdampak. Berarti sang ibu harus apa? Harus mengkonsumsi pula. Ya, tidak mungkin, karena kalau berpuasa tidak ada makanan apapun yang akan dia berikan kepada anaknya. Demikian pula yang demikian ini dia khawatirkan, terjadi kekhawatiran atas sang janin atau sang bayi yang dalam perut tadi. Seandainya terus dipaksakan berpuasa, walaupun dia katakan saya mampu, tidak ada mabarat pada saya, tapi di dalam perut Anda ada apa? Bayi. Ada bayi yang membutuhkan makanan. Maka dalam kondisi yang semacam ini, sang ibu tadi disuruh apa? Berbuka. Disuruh apa? Berbuka. Karena kekhawatiran kepada apa? Sang bayi. Larinya kepada sang bayi. Juga kepada seorang wanita yang menyusui. Kata beliau, sebagian wanita ada yang menjumpai masih keluar air susu walaupun dalam kondisi dia puasa. Ada dikatakan sebagian wanita ada, walaupun dia itu berpuasa masih keluar air susunya. Kemudian keadaannya bahwa anaknya tidaklah mengkonsumsi kecuali air susu murni yang ada dari sang ibu. Yang jadi masalah bahwa sang anak
tidaklah mengkonsumsi makanan kecuali air susu ibu dan tidak punya kebiasaan atau belum terbiasa untuk makan sesuatu yang lain, yang diberi susu yang lain juga tidak mau, lebih-lebih kepada satu makanan. Kondisi yang semacam ini boleh bagi seorang wanita untuk membatalkan puasanya. Dia batalkan dalam rangka untuk menanamkan atau dalam rangka untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada apa? Sang bayi. Sayangnya kepada bayi, sayangnya dia kepada bayi, maka boleh sang ibu walaupun kondisi menyusui tadi masih mengeluarkan ASI, tapi sang ibu karena sayangnya kepada sang bayi atau kekhawatiran jika dengan puasa tadi menjadi sakit misalnya sang bayi, maka boleh dia membatalkan. Kemudian diingatkan lagi, kalau kondisinya demikian, artinya yang dia khawatirkan ialah kepada putranya, kepada janinnya, maka beliau mengingatkan kepada pendapat musannif, pendapat Al-Qadhi Abu Syuja, di mana kitab beliau tulis di atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Al-Qadhi Abu Syuja menulis kitab ini di atas mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bermakna bahwa apa yang beliau tuturkan itu juga termasuk mazhabnya Imam Syafi'i. Demikian pula pendapat ini pendapat yang juga dinyatakan oleh Imam Ahmad. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Ahmad bahwa seorang wanita yang hamil atau menyusui kemudian dia batal puasa dan kekhawatirannya ialah kepada bayinya, maka pada keduanya ialah mengqadha dan membayar apa? Kafarah. Bermakna memberi makan. Atau yang diistilahkan marak mungkin di tempat kita apa? Fidyah, kan begitu ya. Jadi dia mengqadha dan membayar fidyah. Namun kata beliau yang betul adalah cukup hanya mengqadha saja. Karena keduanya itu dikiaskan kepada hukum orang yang sakit. Sementara Allah Jalla wa Ala memberitakan kepada orang yang sakit, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatum min ayyamin ukhra." Kepada orang yang dalam kondisi sakit atau bepergian, maka boleh membatalkan puasanya, namun diwajibkan mengqadha pada hari yang lain. Wadih ini ya. Sekali lagi bahwa ini merupakan pendapat Asy-Syaikh Hafizahullah. Meskipun seperti yang kita dapatkan, ada pula yang berpendapat bahwa kondisi seperti tersebut wanita itu harus mengqadha dan membayar apa? Fidyah. Demikian pula ada yang berpendapat cukup dengan membayar apa? Fidyah tanpa mengqadha. Nah, الذي أخرجه النسائي في الكبرى وغيره من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن المريض ووضع عن المريض والحامل الصيام، يعني يقضون، فالمسافر والمريض يفطرون ويصومون قضاء. نعم والله أعلم. Baik. Kemudian beliau tambahkan, adapun pada sebuah hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam Al-Kubra, Sunan Nasa'i Al-Kubra dan yang lain,
sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik Al-Ka'bi. Anas bin Malik Al-Ka'bi, itu bukan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi apa? Pernah menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun, bukan itu, tapi ini Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatra as-shalah." Allah Jalla wa Ala memberi keringanan kepada seorang musafir, keringanan dalam salatnya. Seperti zuhur boleh dikerjakan 2 rakaat, asar dikerjakan 2 rakaat. Demikian pula wa wada'a 'anil marid wal hamil as-siyam. Juga Allah berikan keringanan kepada orang yang sakit dan yang mengandung. Orang yang sakit dan yang mengandung dari puasanya. Bermakna boleh mereka membatalkan dan mengqadha'nya. Seperti orang yang sakit atau orang yang musafir. Maka beliau ingatkan, orang yang musafir atau orang yang sakit, mereka adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Orang yang sakit, orang yang musafir, ketemu dengan bulan Ramadan, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Hanya mereka itu berpuasa, tetapi sifatnya apa? Mengqadha. Kewajibannya ialah saat ketika mereka dalam kondisi sudah sembuh, saat dalam kondisi seorang musafir sudah kembali, maka mereka berpuasa sebagai bentuk apa? Qadha. Wallahu a'lam. Nah. والمريض المسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. هذا بناء على الدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد تقدم لكم، وأما السنة المستفيضة الدالة على أن الفطر للمريض الذي يشق عليه الصيام مع مرضه والمسافر رخصة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم، قول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير الصيام قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، خيره. وفي رواية: هي رخصة من الله. نعم، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا حرج. وهذا هو قول الجماهير من الأئمة، خلافا لأهل الظاهر، فإن أهل الظاهر يوجبون الفطر على الصائم إذا سافر، ولو صام لم يعفه عندهم من القضاء. نعم، وهذا خطأ في فهم النصوص. نعم. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan masalah puasa ialah qala rahimahullah wal maridhu wal musafiru safaran tawila. Orang yang sakit al-marid al-musafir safaran tawilan, orang yang sakit yang musafir dalam kondisi safarnya itu panjang, yaitu lama dalam safarnya, maka keduanya boleh membatalkan puasa dan kemudian dia mengqadha'nya. Seorang yang dalam kondisi sakit atau posisinya dalam kondisi dia safar,
boleh baginya untuk tidak puasa, dan kemudian jika telah kembali keadaannya, yaitu sudah sembuh dari sakitnya atau kembali dari safarnya, mengqadha. Disebutkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah, bahwa seorang yang sakit dan seorang yang musafir dikatakan boleh membatalkan puasa, artinya boleh tidak puasa, dan baginya adalah mengqadha. Hal itu berdasarkan kepada dalil, dari Al-Quran maupun Sunnah. Adapun dari Al-Quran telah berlalu kepada kalian, seperti ayat yang telah atau sering beliau baca, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, kemudian dengan itu dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengganti, yaitu mengqadha puasanya pada hari yang lain. Adapun dari sunnah yang cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan dalam hal ini, yang menunjukkan bahwa seorang dibolehkan berbuka puasa karena sebab sakit, seorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena sebab sakit, bermakna bahwa sangat memberatkan bagi dia kalau berpuasa bersama sakitnya, sangat memberatkan bagi dia berpuasa dengan sakitnya atau bersama sakitnya. Demikian pula musafir. Adapun musafir dikatakan rukhsah. Adapun musafir itu bukan karena alasannya memberatkan, tapi keringanan. Sebuah keringanan, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Jabir, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi safar, yaitu tatkala dalam kondisi safar. Jabir pernah mengungkapkan suatu kondisi waktu berpuasa dan keadaannya sedang safar. Waktu puasa dan waktu itu sedang dalam kondisi safar. Kata Jabir, faminna sa'imun atau as-sa'im wa minna al-muftir. Di waktu itu ada di antara kami yang tetap mempertahankan dirinya berpuasa. Di antara kami ada yang tetap bertahan berpuasa, dan di antara kami ada yang berinisiatif untuk tidak berpuasa, bermakna dia batalkan puasanya. Kapan? Saat kondisi musafir. Maka kata Jabir, falam yu'ibis sha'im 'alal muftir. Orang-orang yang mereka tetap berpuasa tidak mencela yang berbuka. Orang-orang yang mereka itu berpuasa tidak mencela kepada yang berbuka, yaitu menyalahkan. Sebaliknya seorang yang dikatakan membatalkan, walam yu'ibil muftir 'ala sha'im, yang tidak puasa pun juga tidak menyalahkan, tidak mencela, tidak menyalahkan kepada yang tetap bertahan puasa. Dan itu apa? Di tengah-tengah mereka ada siapa? Ada Rasulullah, kan begitu. Itu yang menjadi inti pembahasan, bermakna Rasul mengikrarkan, beliau tidak kemudian menengahi. Bermakna, wahai orang-orang yang berpuasa, batalkanlah seperti teman-teman kalian yang apa? Membatalkan puasanya. Atau sebaliknya, wahai orang-orang yang membatalkan puasa,
Jangan kamu batalkan seperti teman-teman kalian yang dalam kondisi apa? Berpuasa. Tidak ada satu komentar apapun yang diistilahkan dengan apa? Sunnah taqririyah, pengekran Rasul, karena Jabir mengatakan kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan diamnya Rasulullah dan perkara itu terjadi di hadapan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Atau mungkin belum terbaca ini. Nah. أيهما أفضل في حق المسافر الفطر أو الصيام أقوال. Kemudian yang berikutnya yaitu hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Terlewatkan ini. Bahwa Amr bin Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu, disebutkan tentang keadaannya ialah seorang yang dia itu sering berpuasa. Dan ada seorang yang bernama Hamzah atau Amr bin Hamzah al-Aslami, seorang sahabat. Keadaannya sering berpuasa. Kemudian dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asumu fis safar?" Maka sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya puasa dalam keadaan di waktu safar? Bolehkah saya berpuasa di waktu safar?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Maka beliau memberi jawaban, kalau kamu berkehendak, yaitu masih ada kemampuan berpuasa, silahkan. Kalau kamu berkehendak untuk membatalkan, yaitu tidak mau berpuasa, silahkan. Bermakna khayyarahu, disuruh memilih. Ini yang menguatkan tentang keadaan yang di awal tadi. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa hiya rukhsatun minallah. Hiya rukhsatun minallah. Ini merupakan keringanan, yaitu bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang mengambil keringanan dari Allah Jalla wa Ala, maka itu suatu perbuatan yang baik. Siapa yang kemudian mendapatkan keringanan dan itu dari Allah dan kemudian dia mengambilnya, maka itu satu kebaikan. Wa man shama fala haraj. Dan barang siapa yang tetap bertahan puasa, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi dia, tidak disalahkan. Wa hadza qaulul jamaahir minal a'immah. Dan itulah pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama ialah memberikan pilihan bagi seorang yang musafir, boleh bagi dia puasa atau boleh bagi dia membatalkan. Berbeda dengan pendapat Zahiriyah, ahlu Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa wajib atas orang yang berpuasa itu untuk membatalkan puasanya. Wajib bagi seorang yang berpuasa itu untuk membatalkan puasanya. Mereka menggunakan suatu alasan yang dimana kata beliau kesalahan dalam memahami satu nas, kesalahan dalam memahami satu nas. Sehingga dengan itu mereka mengatakan wajib bagi seorang yang musafir itu untuk membatalkan dan tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Nah, man akhadha biha fahasan wa man shama fala haraj. وهذا هو قول الجماهير من الأئمة خلافا لأهل الظاهر، فإن أهل الظاهر يوجبون الفطر على الصائم إذا سافر ولو صام لم يعفه عندهم من القضاء. نعم، وهذا خطأ في
فهم النصوص. نعم. وها هنا مسألة أخرى: أيهما أفضل في حق المسافر، الفطر أو الصيام؟ أقوال لأهل العلم، فذهب الطائفة إلى أن الفطر أفضل، وذهبت طائفة أخرى إلى أن الصوم أفضل، وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل، فقالوا مع المشقة وخشية التفريط، مع المشقة وخشية التفريط الصوم أفضل، ومع عدم ذلك الفطر أفضل. والتحقيق أن الفطر في حق المسافر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الواجبات. وهذه قاعدة عامة في جميع الرخص. Nah. Kemudian kata beliau, ada masalah yang lain, yaitu yang beliau angkat, manakah yang lebih afdal bagi orang yang musafir? Manakah yang lebih afdal bagi orang yang musafir? Membatalkan puasa atau tetap berpuasa? Manakah yang lebih afdal bagi orang yang musafir? Membatalkan puasa ataukah tetap berpuasa? Beliau sebutkan bahwa pendapat ulama ada 3 pendapat. Di kalangan para ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan mazhab, yaitu pendapat satu, pendapat yang mengatakan bahwa berbuka afdal. Berbuka afdal. Kalau kita larikan kepada pendapat yang sebelumnya tadi, ya Pak, Zahiriyah mengatakan wajib. Wajib apa? Membatalkan puasa. Yang kedua, pendapat yang lain, sekelompok yang lain mengatakan bahwa berpuasa afdal tanpa rincian, tanpa melihat bahwa seorang yang musafir membatalkan lebih afdal. Pendapat yang lain mengatakan berpuasa lebih afdal. Pendapat yang ketiga dirinci. Pendapat yang ketiga dirinci. Rinciannya ialah mereka mengatakan meskipun seorang musafir diiringi dengan kepayahan, namanya musafir, seorang musafir itu ada yang kadang-kadang kepayahan, ada yang tidak, begitu ya. Kadang keadaan orang musafir itu ada yang payah, ada yang tidak. Walaupun dikatakan diiringi dengan kepayahan, tetapi dengan kepayahan yang seolah-olah menjadi apa? Menjadi keinginan dia untuk membatalkan puasanya, yang dengan itu dia qadha, tetapi dia khawatir. Dia khawatir. Dengan dia batalkan, dia khawatir nanti dia akan menyanyiakan waktu ketika mengqadhanya. Artinya dia tidak mampu apa? Mengqadha. Khawatir. Ada bentuk menyanyiakan tentang masalah qadha. Kondisi yang semacam ini dikatakan berpuasa lebih afdal. Berpuasa apa? Lebih afdal. Kalau dia tahu walaupun bersama itu ada hal memberatkan, namun dia khawatir tidak bisa mengqadha, maka berpuasa lebih afdal. Kemudian kalau dia dalam keadaan kondisinya memberatkan atau payah, kemudian dia tidak khawatir dalam keadaan nanti bisa mengqadhanya, maka membatalkan lebih afdal. Membatalkan apa? Lebih afdal. Adapun kesimpulan beliau, pendapat beliau yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, bahwa seorang musafir itu membatalkan puasa di saat safarnya afdal
Lebih apa? Afdal, tanpa merinci. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi rukhasillah. Wajib atas kalian untuk memperhatikan dan melaksanakan, mengamalkan keringanan yang Allah ringankan pada kalian. Allati rakhasa lakum. Fa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Karena beliau bersabda, Allah sangat cinta, sayang, menyenangi kepada hambanya jika keringanan yang Allah ringankan pada hamba tadi dikerjakan, didatangi, dilaksanakan. Kama yuhibb an tu'ta azaimuh, yakni al-wajibat. Sebagaimana cintanya Allah kepada hambanya ketika hamba-hamba tadi mendatangi, melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Dan ini kata beliau satu kaidah yang umum pada seluruh hal-hal yang terkait dengan keringanan atau ketika syariat memberikan keringanan kepada manusia. Apabila didapatkan satu keringanan, maka hendaknya seorang mengambilnya, seorang melaksanakannya. Itu pendapat beliau hafizahullahu taala. Sehingga apabila mungkin terjadi di situ seorang berpendapat bahwa mengatakan berpuasa lebih afdal karena keadaannya, mungkin seorang mengetahui dirinya sendiri, maka juga perkara yang di situ baginya seperti yang akan ditekankan beliau dalam masalah ini. Nah, bihu abna'ana لا سيما المشتغلون بالتعليم والدعوة، وكذلك بناتنا المشتغلات بالتعليم لبنات جنسهن ودعوتهن، إلى أن مثل هذا الخلاف لا يثرب فيه فريق على الآخر، لأن كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث لها من الدليل ما يسوغ مذهبها، وعلى القادر على التحقيق أن يرجح الراجح بدليله. نعم، والله أعلم. قال رحمه. Kemudian beliau ingatkan kepada, sering beliau mengungkapkan kepada putra-putra kami, terkhusus bagi orang-orang yang mereka itu membidangi, itu menyibukkan diri dengan masalah mengajar, ini arahannya kepada para pengajar. Demikian pula para dai, seorang yang mengajarkan ilmu agama, seorang yang menyampaikan agama ini, para dai. Demikian pula tidak ketinggalan kata beliau putri-putri kami, itu para wanita. Andai kata di sana ada, yaitu akhwat atau ummahat, mengajarkan ilmu agama atau mendakwahkan ilmu agama. Tentunya kata beliau ingatkan terhadap sejenis mereka. Itu banat, wanita-wanita yang mengajarkan ilmu kepada sejenisnya. Karena beliau pernah ingatkan pada sebelumnya, jangan sampai kemudian seorang berdalil dengan kisah siapa? Ummu Salamah yang ditanya tentang masalah membaca Al-Qur'annya Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah pun mengajarkan bagaimana cara Rasul membaca Al-Qur'an. Dengan itu dikatakan berdalil bahwa bolehnya misalnya seorang akhwat atau ummahat mengajarkan di hadapan laki-laki dengan dasar ataupun dengan dalil. Dulu saja banyak kaum lelaki yang belajar kepada para sahabiyah. Nah, kemudian kata beliau ingatkan tentang masalah yang seperti ini, yaitu perbedaan yang semacam ini, khilaf semacam ini. Jangan sampai khilaf yang semacam ini, perbedaan pendapat yang semacam ini menyulut tentang perihal-perihal perselisihan, atau seorang menanamkan kepada kebencian, atau saling menyalahkan satu kelompok atas yang lain,
satu pendapat atas yang lain. Karena kata beliau, setiap masing-masing kelompok dari pendapat yang di atas tadi, setiap masing-masing mazhab dari pendapat yang ada di atas tadi, mereka itu punya alasan, punya dalil yang dengan itu mereka gunakan untuk menjadi penguat mazhabnya. Menjadi apa? Penguat atas mazhabnya. Sebagaimana yang diulas sebelumnya, yang berpendapat bahwa membatalkan lebih afdal punya dalil, yang berpendapat bahwa tetap berpuasa punya dalil, adapun yang merinci pada masing-masing mereka juga apa? Memiliki alasan, yang mana alasan tersebut alasan yang diperbolehkan. Maka kata beliau, namun bagi yang punya kemampuan untuk kemudian memilih salah satunya, menyimpulkan atas apa yang dia yakini untuk menguatkan salah satunya bahwa yang benar adalah demikian, maka boleh. Wallahu alam. Artinya barang siapa yang punya kemampuan setelah mempelajari dan kemudian dia tentram dengan sebuah pendapat dan dia mengatakan bahwa yang benar adalah demikian, boleh bagi seorang untuk merojihnya, menguatkannya dengan catatan dengan dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan untuk menguatkan pendapat yang dianut. Tapi dengan catatan bahwa tidak boleh kemudian seorang mengilzamkan misalnya, atau tidak boleh seorang kemudian mencela yang lain, atau seorang mengatakan menyalah-nyalahkan atas pendapat yang lain. Ini yang diistilahkan oleh para ulama tentang sebuah perselisihan yang terjadi dalam memahami suatu masalah dari sekian masalah yang ada pada agama, dan boleh satu dengan yang lainnya saling menghormati. Saling apa? Menghormati. Dan tidak boleh kemudian masalah ini dikiaskan, ya, dikiaskan ketika terkait dengan satu perpecahan yang terkait dalam agama ini, kemudian apabila kelompok yang satu terhadap yang lainnya, di situ ada yang tidak berhujjah atau tidak memiliki dalil apapun. Tidak boleh. Andai kata satu kelompok kemudian tanpa dalil sama sekali, bahkan nyata-nyata menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul, kemudian kita katakan kita harus apa? Harus toleransi. Tidak boleh. Harus dikatakan itu satu kesalahan. Itu satu kesalahan dan tidak boleh kita menempatkan istilah toleransi, saling memaafkan, saling menghormati dalam masalah perselisihan itu dalam hal-hal yang memang seorang berpendapat tanpa ada dalil. Kalau di situ ada dalil, maka boleh bagi seorang untuk menanamkan ataupun menerapkan masalah ini. Bahkan sebagian sampai meluas yang diistilahkan bahwa ikhtilafu ummati apa? Rahmah. Perselisihan yang pada umat ini adalah merupakan apa? Suatu hal yang dikatakan rahmat bagi umat. Yang namanya rahmat itu kan diterima, disyukuri. Tidak. Tentunya hal itu berselisih dengan ayat maupun hadis bahwa berselisih itu satu hal yang buruk. Nah, baik, mungkin terkait dengan pembahasan yang terakhir, yaitu masalah etikaf. Situ mungkin insyaallah kita sisihkan waktu khusus. Kita lanjut hari Sabtu ya. Nah.